Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, ikhwah. Kita sekarang masuk halaman 22 dari PDF. Kita masih membahas poin yang kelima, yaitu pengenalan ringkas tentang mazhab-mazhab yang empat. Mana empat mazhab ini adalah pilar utama dalam fikih Islam. Baik, kita masuk sekarang mazhab yang terakhir, yaitu mazhab ya Hambali, ya, yaitu imamnya adalah Al-Imam Ahmad. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani, dilahirkan pada tahun 164. Kalau Imam Syafi'i kan tahun 105. Berarti Imam Ahmad ini lebih muda daripada Imam Syafi'i. Watufiya ama mi'atain wahid warba'in, beliau wafat pada tahun 241. Nasya'a fi Baghdad, beliau ya lahir dan tumbuh besarnya di Baghdad. Beliau mulai belajar ilmu, menuntut ilmu dari situ, dari Baghdad. Kemudian dia safar untuk menuntut ilmu hadis ke negara-negara yang banyak. Beliau menyusun kitab musnad yang masyhur, yaitu Musnad Al-Imam Ahmad, ya, yang mana kitab Musnad Imam Ahmad ini adalah hasil seleksi beliau dari hafalan beliau yang berjumlah lebih dari 750.000 hadis. Jadi punya beliau 750.000 hadis, beliau seleksi ya menjadi ya beberapa hadis saja yang beliau masukkan ke dalam kitab Musnad. Washtahara bi wuqufihi fi wajhil qaul bi khalqil Quran. Beliau terkenal dengan fitnah yang menimpa beliau, yaitu ketika beliau dituduh ya atau beliau tidak mau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Wasabatuhu fi dzalika wa tahammuluhu al-adha bi sabili himayatid din min at-tabdil wa at-tahrib. Ya, beliau terkenal dengan kekokohan beliau dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab beliau, mazhab Hambali ini banyak tersebar di Jazirah Arab. Ya, itulah kenapa di Jazirah Arab itu yang paling banyak itu mazhabnya Hambali. Ya, Jami'atul Imam sendiri, ya para masyaikhnya itu banyak dari kalangan Hambali. Bahkan di PIA Jakarta, meskipun berada di tengah-tengah Indonesia di mazhab Syafi'i, ya, tapi para pengajarnya juga banyak dari Arab Saudi yang bermazhab ya Hambali. Nah, wal Iraq, begitu juga di Irak, ya, kebanyakan mazhabnya adalah mazhab Hambali, begitu juga di daerah-daerah Syam sana. Baik. Kemudian kita lihat ahammu kutubil mazhab al-Hambali, ya, kitab-kitab mazhab Hambali yang paling penting. Baik. Ini kita tidak baca semua, kita ambil beberapa yang penting untuk antum hafalkan. Misalkan Syarah Al-Khiraqi, ya. Syarah Al-Khiraqi, ya. Kemudian Al-Mughni, ya. Al-Mughni, ya, ini siapa yang tidak kenal Al-Mughni? Ibnu Qudamah, ya. Al-Mughni itu adalah syarah dari matan Al-Khiraqi tadi. Nah, judulnya Al-Mughni. Jadi dia adalah kitab syarah Al-Mughni itu, makanya dia luas gitu. Taib. Kemudian kitab yang terkenal juga di sini Al-Mumti', ya, Syarah Al-Muqni', ya. Yang mana kitab Al-Muqni' itu aslinya adalah karangannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menulis kitab Al-Muqni' disyarah sama ya At-Tanuhi, ya, dikasih judul Al-Mumti'. Al-Mumti' fi Syarhi Al-Muqni'. Taib. Kemudian yang lainnya Al-Insaf. Nah, ini pernah kita singgung juga, ini kitab Al-Insaf ini. Al-Insaf karangannya Imam Ali Al-Mardawi, ya. Kemudian Ar-Raudul Murbi', ya. Ar-Raudul Murbi' ini ya dia merupakan syarah dari Zadul Mustaqni'. Ya, ini yang paling masyhur ini, ya. Di Isra'il Mutun ini juga ada nih. Ar-Raudul Murbi' ini. Syarah dari Zadul Mustaqni'. Nah, yang mana Zadul Mustaqni' itu adalah karangannya Al-Hajawi. Ya. Al-Hajawi, ya, menulis Zadul Mustaqni itu mengambil dari kitab Al-Muqni. Nah, kitab Al-Muqni itu karangannya Ibnu Qudamah. Jadi terus ya bersisilah begitu. Nah, jadi kitab Ar-Raudul Murbi ini yang paling masyhur, ya, merupakan syarah dari Zadul Mustaqni yang paling masyhur. Nah, kalau mau yang lebih mudah itu antum bisa buka Al-Mumti'. Nah, memang judul kitabnya Al-Mumti', beneran Al-Mumti' aja. Itu syarahnya Syekh Al-Utsaimin. Ya, Al-Mumti' ini kitab yang ya menurut anda pribadi adalah kitab Syarah Zadul Mustaqni yang paling bagus dan paling mudah untuk dipahami jika dibandingkan dengan Ar-Raudul Murbi'. Ar-Raudul Murbi' memang ada beberapa permasalahan yang agak susah, ya, sulit. Itu yang kita
rasakan ya ketika membaca Ar-Raudhul Murbi. Tapi kalau Al-Mumti itu lebih mudah dan lebih lengkap juga. Ya, karangannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kitab lain adalah kitab Umdatul Fiqih. Ya. Kitab Umdatul Fiqih ini ya salah satu jadi buku muqarrar di Jamiatul Imam sekarang. Di Fakultas Syariahnya mereka pakai ini sekarang, Umdatul Fiqih. Ya, karangannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga. Nah, ya, kemudian kitab yang lain, kitab Al-Furu', ya, Al-Furu'nya Ibnu Muflih, ya, itu juga perlu dihafalkan. Kemudian ada kitab Al-Iqna, ya. Al-Iqna ini ya beda dengan Zadul Mustaqni ya. Kalau ini Al-Iqna ini Al-Hajawi. Ini syarah dari ya Kasyaful Qana' lil Buhuti. Nah, kemudian apa lagi? Umdatul Talib. Nah, Umdatul Talib. Ya, jadi ada Umdatul Fiqih, ada Umdatul Talib. Kemudian ada Al-Mu'tamad. Nah, ini Al-Mu'tamad ini yang jadi rujukan juga sekarang di Jamiatul Imam. Kemudian yang bagus ini Ikhtiarat Ibnu Qudamah Al-Fiqhiyah. Nah, ini sebuah kitab kontemporer dia, bagus sekali, sarankan untuk membacanya. Ini kumpulan dari Ikhtiarat Ibnu Qudamah. Ya, jadi dari karya-karya Ibnu Qudamah itu diambil pendapat-pendapat yang dirojihkan sama Ibnu Qudamah. Jadi kalau antum belum punya kemampuan untuk membaca kitab-kitab Ibnu Qudamah langsung, ya mending antum baca yang ini. Sudah versi ringkasnya, sudah disarikan dari kitab-kitab Ibnu Qudamah. Kemudian yang terakhir ya kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ya, ini banyak dipelajari di pondok-pondok salaf di Indonesia, ya, pondok-pondok Ahlussunnah. Al-Mulakhas Al-Fiqhi karangannya Al-Fauzan. Kemudian kalau dalam kitab tafsir, ya, ini nggak tahu ini kenapa kitab fikih juga masuk kitab tafsir ya. Ya, misalkan Zadul Masir, ya, ini juga salah satu rujukan kita di Ma'had dalam mengajarkan ilmu tafsir. Kemudian Musnad Imam Ahmad, Al-Fathur Rabbani, ya, Al-Fathur Rabbani karangannya Ibnu Sa'ati, ya, untuk syarah Musnad Imam Ahmad. Kemudian Irwaul Ghalil, nah Irwaul Ghalil ini karangan Imam Al-Albani, itu merupakan takhrij dari hadis-hadis dari kitab Manarus Sabil ya. Kemudian ada kitab yang bagus juga Al-Qawaid An-Nuraniyah. Qawaid An-Nuraniyah karangan Ibnu Taimiyah. Kemudian ada Qawaid Fiqhiyahnya Ibnu Rajab. Ya. Baik, kemudian ini bagus juga untuk antum cari-cari nanti majalah Al-Ahkam Al-Adliyah Syar'iyyah ya. Ini majalah kontemporer ya. Di situ banyak dibahas masalah-masalah fikih dan usul fikih. Jadi ini majalah tapi dia mengumpulkan ilmu-ilmu agama di situ yang banyak gitu. Sehingga ya sangat bagus sekali sehingga orang-orang itu banyak yang mengumpulkan clipping dari majalah ini ya, disusun jadi satu begitu. Nah, makanya kemarin antum di Tausib Muqarrar antum itu disebutkan salah satu rujukan, salah satunya adalah ke majalah ini, majalah Al-Ahkam ini. Nah, kemudian kalau ingin mendalami tentang mazhab Hambali sendiri, ya tentang mustalaha dan sebagainya, antum bagus kalau baca kitabnya Ibnu Badron, yaitu Al-Madkhal ala Madhabil Imami Ahmad. Ini menurut ana adalah kitab terbaik untuk pengantar mendalami mazhab mazhab Hambali. Nah, kitab yang bagus sekali. Type. Untuk tambahan ya kita lihat di sini ya bentuknya slide ya. Kita ambil dari slide-nya Israel Mutun di mata kuliah Tarikh Al-Fiqih. Di sini kita ambil apa saja kitab-kitab rujukan dalam mazhab Hambali. Yang pertama Al-Kutub Al-Mustaqillah, yaitu Kutubul Masail wa Riwayat dari Imam Ahmad, yaitu kitab-kitab yang berisi permasalahan-permasalahan dan riwayat-riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ucapan-ucapan Imam Ahmad tentang fatwa-fatwa beliau dalam suatu permasalahan dikumpulkan dalam kitab ini. Juga ada kitab yang bagus sekali mengumpulkan fatwa-fatwa beliau yang berjudul Al-Jami' Li'ulum Imam Ahmad. Kumpulan ilmunya Imam Ahmad. Ya, karangannya Al-Khallal. Kemudian ada At-Ta'liq Al-Kabir, karangannya Abu Ya'la. Ada Al-Intisar fil Masail Kibar li Abil Khattab. Ada kitab Al-Furu' li Ibnu Muflih. Nah, ini yang mengatakan tadi salah satu dari kitab yang teman hafalkan, Al-Furu'nya Ibnu Muflih. Banyak kitab yang judulnya Al-Furu' ya. Furu' yang kita masuk di sini adalah Furu'nya Ibnu Muflih.
Kemudian kitab-kitab yang berbentuk matan dan matan-matan fikih yang mukhtasar, ada Mukhtasar al-Khiraqi tadi, ya, kemudian ada Al-Muqni Ibnu Qudamah, ada Al-Muharrar fil Fiqh, ya, karangannya ya, Majduddin Ibnu Taimiyah. Kemudian Zadul Mustaqni karangan Al-Hajawi, ya, Al-Iqna karangan Al-Hajawi juga. Kemudian ada Muntahal Iradat Ibnu Najjar. Nah, antum pemilikan dengan nama-nama ini. Nama-namanya ada Syafi'iyah berarti semuanya. Jadi kalau antum sebutkan Ibnu Qudamah, Hambali ya. Jadi antum mengatakan Ibnu Qudamah Al-Hambali gitu ya. Kemudian Al-Hajawi Al-Hambali gitu. Ibnu Najjar Al-Hambali gitu. Kemudian kutubus syuruh, kitab-kitab syarah, ada Al-Mughni, ya, Al-Mughni itu ada syarah, kitab syarah ya. Ya, kemudian Syarah Zarkashi ala Mukhtasar al-Khiraqi, ya, kemudian Al-Mubdi Syarah Al-Muqni, ya, kemudian Al-Insaf yang kita sebutkan, Al-Insaf fi Masail al-Khilaf kalangan Imam Al-Mardawi, Al-Ali Al-Mardawi, kemudian At-Tanqih, ya, karangan Al-Mardawi juga, kemudian Ar-Raudul Murbi karangan Al-Buhuti. Nah, Ar-Raudul Murbi ini yang kita sebutkan tadi di PDF itu, ya, kitab yang juga harus dipelajari dalam ya untuk mendalami mazhab Hambali ini. Baik. Kemudian ada mustalahat-mustalahat yang antum harus pahami berkaitan dengan mazhab Hambali ini. Di PDF kita lihat ya, di PDF di halaman 24, di situ ada aham mustalahatil mazhab Hambali. Ya, kalau dikatakan al-mutaqaddimun itu maksudnya murid-murid Imam Ahmad langsung. Ya, mana Imam Ahmad itu lahir pada tahun 241, wafat tahun 403. Nah, ulama-ulama yang lahir pada tahun ini dan berguru kepada Imam Ahmad, mereka yang disebut dengan al-mutaqaddimun. Kemudian al-mutawassitun itu muridnya Al-Hasan ibn Hamid. Ya, Hasan ibn Hamid ini salah seorang pembesar ya mazhab Hambali, tapi dia datang setelah wafatnya Imam Ahmad. Kemudian al-mutaakhirun itu zamannya Alauddin Al-Mardawi. Ya, Imam Ali Al-Mardawi ya, dan pengikut-pengikut beliau ya, yang sezaman dengan beliau maksudnya, itu disebutnya ulama mutaakhir. Bukan yang zaman-zaman sekarang gitu. Ya, kemudian kalau dikatakan Al-Qadi Abu Ya'la maksudnya, ya. Al-Qadi Abu Ya'la ini yang harus pahami. Nah, dalam kitab fikih, kitab usul fikih, di Raudhah terutama, Raudhah kan Hambali dia. Maka istilah Hambali banyak sekali bertebaran di sana. Kalau dalam Raudhah dikatakan Ibnu Qudamah mengatakan qala al-Qadi Abu Ya'la maksudnya. Ya, Qadi Abu Ya'la. Anak Al-Qadi itu banyak. Nah, kemudian ada Al-Muwaffaq. Dikata Al-Muwaffaq itu Ibnu Qudamah maksudnya. Ya, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Nah, kalau dikatakan Syekhul Islam, kalau dalam mazhab Hambali, Syekhul Islam itu dua. Imma Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qudamah. Jadi Ibnu Qudamah ini adalah tokoh utama, tokoh sentral dalam mazhab Hambali. Gitu. Maka tidak dikatakan dia mengecap mazhab Hambali sebelum dia belajar kitab-kitabnya Ibnu Qudamah. Ya. Kemudian Syekhul Madhab, kalau dikatakan Syekhul Madhab itu ada ya, 3 imam, ya, Abu Ya'la, Al-Mardawi, dan Ibnu Qudamah. Ya. Kemudian Asy-Syaikhan itu Al-Majd, ya, Majduddin Abdus Salam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah. Ya, 2 orang ini disebutnya Asy-Syaikhan. Ya, kemudian Taqsimus sunnah dalam mazhab Hambali, sunnah itu dibagi 3, ada sunnah, ada mustahab, ada tatawwu. Oh, dalam mazhab Maliki kan juga dibagi 3 kemarin. Kemudian ada istilah ru'usul masail. Ya, ru'usul masail itu artinya pokok-pokok permasalahan. Itu maksudnya yang ada di dalam kitabnya Al-Khilaful Kabir, karangannya Al-Kalbidani. Di dalam kitab ini ya disebutkan di situ pokok-pokok permasalahan yang menjadi ranah khilafiyah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali. Nah, kemudian Al-Fadhul Imam. Al-Fadhul Imam misalkan ya, kalau imam untuk lil ibahah, kalau dikatakan Imam Ahmad mengatakan yu'jibuni hadzal qaul, artinya beliau memubahkan qaul tersebut. Hukumnya boleh gitu. Baik. Ya, kemudian kalau beliau mengatakan ijma, itu maksudnya ittifaq ulama al-asr. Nah, ini beda-bedanya. Ijma dalam mazhab Hambali itu bukan ijma seluruh kaum muslimin, tidak, tapi ijma ulama di zamannya beliau gitu. Jadi sempit sekali luasnya ya, ruang lingkupnya di situ. Ya, tapi kebanyakan orang kan memahami ijma itu secara umum saja. Enggak. Ya, tergesa-gesa. Oh, masalah ini ada ijma. Menisbatkan suatu permasalahan kepada ijma itu butuh pendalaman yang dalam dulu. Ijmanya siapa ini gitu. Jadi tidak boleh sembarangan mengatakan itu ijma. Makanya kalau kita talib-talib pemula, cara
Ya, cara yang paling aman itu adalah kalau para ulama mengatakan itu ijma, ya kita katakan ijma. Ya, yang paling sering menukilkan ucapan ijma itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Kalau beliau mengatakan ya fi hadil mas'alah ijma, ya, atau ijma al ulama fi hadil mas'alah, berarti boleh kita katakan ada ijma dalam masalah itu karena Syekhul Islam sendiri yang mengatakan ada ijma di situ. Meskipun belum tentu juga ada ijma ya, tapi kan kita memang untuk cari amannya ya adalah kita ambil saja pendapat ya Imam ya, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Nah, kemudian kalau beliau mengatakan ittafaqo, kalau Imam Ahmad mengatakan ittafaqo itu maksudnya ittifaq imam yang empat. Imam Ahmad, Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ya, kalau dikatakan al-ittifaq itu maksudnya ittifaq di antara empat mereka itu. Nah, itu dia beberapa mustalahat dalam madhab ya Hambali yang antum harus familiarkan diri karena akan antum banyak temukan nanti di dalam ya kitab-kitab ya, Hambali. Nah, ya terutama antum yang kuliah di Jamiatul Imam atau di cabang-cabangnya, ya corak Hambali itu akan kental sekali. Ya. Meskipun antum di Indonesia Syafi'i, ya kalau antum kuliah di Jamiatul Imam ya mau nggak mau antum akan belajar madhab Hambali ya, sebagai madhab negara. Ya. Meskipun antum masuk fakultas syariah ya, fakultas syariah itu memang ya jurusannya adalah ya, fikih muqaran memang. Ya, fikih muqaran komparasi mazhab. Jadi semua mazhab dipelajari tapi tidak akan apa namanya? Yang namanya pengajar kita adalah dari mazhab Hambali, ya maka pasti ya kita akan sedikit ditarik untuk mendalami atau mengikuti mazhab beliau. Tapi ini tidak apa namanya? Tidak mutlak begitu semua gitu. Ya, kita di ya, Lipia dulu di Jakarta itu belajar kitab fikih Muqaran itu memang diajarkan sama orang Hambali gitu, saya dari Hambali ya dari Arab Saudi ya. Tapi selama 4 tahun itu berganti-ganti ya, kadang yang ngajarin Hambali, kadang Maliki ya, kadang Syafi'i, yang Hanafi belum ada. Jadi bergantian gitu. Sehingga corak yang kita dapatkan itu berbeda-beda. Sehingga semakin membuka cakrawala berpikir ya. Jadi kita makin tasamuh, makin toleran dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Karena setiap harinya kita bergelut dengan perbedaan-perbedaan itu gitu, ya. Sehingga kata para ulama, indahnya toleransi dalam masalah fikih itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah belajar fikih muqaran. Jadi kalau orang yang fanatik seumur hidupnya hanya fokus satu mazhab saja, memang ini tidak salah ya. Tapi ya pemikiran kita tidak akan terbuka. Artinya kita tidak melihat bahwasanya di luar lingkaran kita masih ada lingkaran-lingkaran yang lain. Yang mana bisa jadi lingkaran-lingkaran mereka itu juga memiliki dalil yang mu'tamad gitu. Nah, sebagaimana kita bahas di dalam ya kitab Al-Qaid Al-Fiqhiyah itu bahwasanya ya sifat dari fikih itu sendiri adalah ya senantiasa berubah-ubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan fikih itu sebagai ranah khilaf. Kita cukup sampai di sini. Allah taala sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.